Kita pada hari ini akan berbicara mengenai empowered to witness. Empowered, diberikan kuasa, diberikan kekuatan. Saya percaya bahwa kesaksian itu bukan cuma sekedar cerita. Kesaksian itu bukan sekedar narasi yang gimana kita mengungkapkan kata atau misalnya pengalaman pribadi kita kepada orang. Tapi ketika dituliskan di Alkitab, firman Tuhan sangat jelas sekali bahwa bersaksi itu memiliki kuasa. Dan kuasa itu saya percaya saudara, datang daripada Roh Kudus. Dan siapapun yang diberikan kuasa Tuhan akan dimampukan untuk menjadi saksinya. Saudara, saya teringat ketika saya menyiapkan khotbah ini dengan seorang jemaat IFGF gitu ya, yang dulu saya sempat bertemu ketika kita dari World Harvest dan juga IFGF visit jemaat yang ada di IFGF Nepal tahun 2015 ketika mereka terkena gempa 7,8 skala Richter. Pada waktu itu banyak sekali korban-korban yang terkena bencana dan kita waktu itu bersama-sama datang ke satu tempat gitu ya. Dan ini adalah foto daripada seorang nenek gitu. Nah, ketika kami datang, kami membawa makanan dan juga shelter. Kita mendatangi ke salah satu desa di dekat Kathmandu. Dan pada waktu itu banyak sekali orang yang trauma. Kita bertemu orang yang menangis lah karena rumahnya hancur. Dan kita sangat sedih sekali melihat situasinya. Namun ada satu nenek yang sangat berkesan sekali ketika saya melihat dia. Pada waktu itu kita sudah membawa makanan, tiba-tiba dari jauh dia lagi bawa satu tabung gas LPG. Nah tiba-tiba nenek ini jalan gitu ya. Terus pas ngelihat kita, karena mungkin mengetahui ya beberapa orang-orang IFGF di sana, dia berjalan makin cepat. Padahal bawa tabung LPG. Terus tiba-tiba bukan berjalan lagi, malah joget saudara. Dia mulai berjoget. Waduh, saya lihat dari jauh nih ada apa? Kok ada Nelly gitu ya, nenek lincah gitu. Mau bisa joget gitu. Nah yang saya sangat luar biasanya mendengar ya, ketika itu tiba-tiba dia berkata di sini, ya of course saya tidak mengetahui bahasa dia. Tapi saya diberitahukan oleh penerjemah katanya, saya sangat bersyukur sekali. Karena pada saat ini saudara-saudaraku sedang menjengukku. Akhirnya kita turun ke bawah dan kita dibawa ke satu tempat di sini. Tendanya yang dia buat, ternyata yang dia buat dengan tangannya sendiri. Dia memimpin beberapa saudara-saudara dia yang sudah cukup tua untuk membangun dengan seng-seng. Dan bahkan akhirnya dengan kekuatan dia menyemangati orang-orang ini untuk terus bersemangat di dalam Tuhan. Dan sang nenek ini akhirnya membawa beberapa orang-orang juga untuk masuk ke tempat shelter ini. Ada satu hal yang saya belajar dari nenek ini saudara. Ketika kita melakukan segala sesuatu di dalam Tuhan, saudara tahu, luapan sukacita itu mampu mengalahkan bencana, mampu mengalahkan segala kesakitan, mampu mengalahkan segala sesuatu yang mungkin memporak-porandakan kehidupannya. Namun apabila kita memiliki sukacita ilahi, itu akan memberikan kekuatan dan kuasa, dan bahkan saudara akan mengatakan, aku bersyukur kepada Tuhan, walaupun pada waktu itu terjadi gempa yang luar biasa. Inilah yang kita butuhkan saudara. Apapun itu, gempa, apapun itu, sakit penyakit. Jika kita punya sukacita daripada Kristus, kita akan mengatakan, Tuhan, Engkau bersama-sama denganku. Tuhan, aku percaya bahwa aku akan menang daripada semua ini. Karena kita menyembah Allah yang bukan Allah yang dipatung. Yang tidak bisa berbicara kepada Anda dan saya. Tapi Allah yang akan berbicara pada hari ini untuk Anda dan saya. Amin saudara. Baik saudara. Kita ada satu quote dari Charles Stanley dikatakan seperti ini. His voice leads us not into timid discipleship but into bold witness. Suaranya tidak membuat kita menjadi murid yang pemalu tetapi menjadi saksi yang berani. Saudara, kita percaya saksi, untuk menjadi saksi Tuhan, kita harus memiliki keberanian. Namun saya berkata kepada saudara, itu bukan keberanian manusia. Karena seringkali keberanian manusia ujung-ujungnya jadi kayak bondo nekat gitu ya, nekat gitu saudara. Tapi saya percaya apabila luapan keberanian itu datang daripada Roh Kudus, kita akan didorong, kita akan di-empower, diberikan kekuatan untuk kita bisa berani, untuk kita bisa bersaksi di dalam Tuhan. Mari kita baca di kitab 1 Yohanes 5 ayat ke-9 sampai ke-10. Minggu lalu sudah dibahas dari ayat ke-6 sampai ke-12, namun saya hanya menitik beratkan di ayat yang ke-9 dan 10. Kita akan baca bersama-sama ya. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat.
Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Saudara, satu hal yang sangat simpel sekali ditempatkan di sini. Dikatakan barang siapa yang percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Sehingga siapapun yang percaya kepada Tuhan, walaupun dia baru percaya satu hari, dia sudah memiliki kesaksian itu di dalam hidup dia. Sehingga saudara, tidak ada satu alasan buat kita tidak bisa mengatakan untuk kita bisa bersaksi akan kebaikan Kristus. Ada satu hal yang saya mau bahas, yaitu di ayat yang ke-9. Dikatakan kita menerima kesaksian manusia. Saudara, saya mau melihat dari konteks yang berbeda, yaitu dari versi ayat di firman Allah yang hidup. Dikatakan seperti ini, kita mempercayai saksi-saksi di pengadilan negeri. Maka kita juga patut mempercayai pernyataan Allah. Saudara, jika kita mengambil konteks ini kesaksian manusia seperti layaknya pengadilan negeri, biasanya ada 5 pihak di dalam pengadilan negeri. Yang pertama adalah seorang hakim. Hakim, dia akan memutuskan yang manakah yang benar dan yang manakah yang salah tergantung dari perkara yang masuk. Hakim ini mengilustrasikan Allah Bapa kita yang mengadili dengan keadilan. Yang kedua, jaksa penuntut. Seorang jaksa penuntut, dia akan mendakwa, dia akan menyatakan kesalahan kepada pihak yang ketiga, yaitu yang terdakwa. Jaksa penuntut ini seperti layaknya iblis yang menuntut kita siang dan malam dan menyatakan bahwa kita pada akhirnya akan masuk neraka. Bahwa kita pada akhirnya akan kehilangan daripada kasih karunia. Dan yang terdakwa itu adalah sebelumnya kita mengenal Tuhan Yesus dan juga seluruh dunia. Kita semua terdakwa, kita semua orang-orang berdosa. Puji nama Tuhan, ada pihak yang keempat, yaitu pengacara. Dan pengacara ini mengilustrasikan Tuhan Yesus. Saudara percaya atau tidak? Bahwa Tuhan Yesus adalah pengacara yang tidak pernah kalah. Amin saudara. Dia akan melawan dari segala tuntutan yang diberikan daripada si iblis. Nah, seringkali kita berhenti di situ. Namun ada satu pihak yang seringkali ditinggalkan di dalam pengadilan negeri. Yaitu adalah sangat pentingnya satu pihak ini yang dinamakan saksi. Saudara, di dalam satu pengadilan, saksi akan ada di sana untuk menyatakan bukti. Saksi akan menjadi satu penentu di mana hakim akan melakukan keputusan apakah itu benar atau tidak. Sehingga seorang saksi akan memiliki peran yang sangat penting untuk bisa memenangkan si terdakwa ini untuk mendapatkan kebenaran Tuhan. Saudara, itulah Anda dan saya. Kita semua saksi. Kita memiliki peran yang penting di dunia ini untuk memberikan bukti bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Bukan Allah yang hanya dicerpen atau dongeng. Bukan Allah yang tidak bisa berbicara, namun Allah yang mau menyatakan kasih-Nya kepada umat manusia. Oleh sebab itu kita mau lihat 4 hal yang kita bisa lakukan, yang kita dapat lakukan untuk kita bisa menjadi saksi Kristus. Sikap yang pertama, yaitu adalah kita harus siap, saudara. Katakan bersama-sama dengan saya, siap. Sekali lagi, siap. Kesiapan, wah luar biasa. Gitu ya, ada suara kencang banget dari suaranya. Tapi kesiapan itu adalah the readiness, kita siap untuk melakukannya kapan saja. Seorang militer ketika dia dipanggil oleh panglimanya maju ke depan, dia mengatakan siap. Satu kesiapan, satu respon yang immediate yang secara langsung dilakukan. Yuk kita akan baca bersama-sama di 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Kesiapan itu bukan berbicara tentang waktu atau harus enak atau comfortable. Tapi kesiapan itu berbicara tentang dalam segala hal, kita harus siap untuk menjadi saksi Kristus. Namun kesiapan itu seringkali tidak bisa kita lakukan atau implementasikan karena ada banyak hal. Kita tidak bisa bersaksi mungkin kita karena malu. Atau mungkin karena kita takut ada penolakan, gitu ya. Atau bahkan lebih parah lagi, ada penghinaan, penistaan gitu kan ya. Sampai bahkan main fisik gitulah. Atau mungkin kita hanya melihat dari diri kita sendiri, kita nggak mampu berartikulasi. Kita nggak mampu, saya nggak kayak kesana tuh saya nggak bisa bersaksi, ngomongnya susah. Atau mungkin Anda mengatakan, oh saya nggak punya pengetahuannya, saya kurang, saya nggak pernah sekolah seminari gitu ya, belajar Alkitab. Atau mungkin Anda menyatakan saya kurang iman. Iman saya butuh diperbesar lagi baru saya mau bersaksi. Namun tahukah saudara, bahwa setiap kali Roh Kudus datang kepada Anda dan saudara,
dan hinggap dan Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita pada saat ini, dia akan memberikan kekuatan dan kuasa. Kenapa saudara seringkali kita menjadi seperti ini? Kita tidak menjadi saksi dan kita terperangkap di dalam perasaan malu, penolakan, merasa imannya rendah. Kenapa saudara? Karena seringkali kita tidak menjadi mitra dengan Roh Kudus. Kita tidak berpartner dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu, Roh Kudus adalah mitramu. Roh Kudus adalah mitraku. Roh Kudus adalah mitra. Bingung atau ku atau mu ya gitu. Roh Kudus adalah mitraku. My partner. Apa artinya saudara? Artinya kita harus berkomunikasi dengan dia. Dalam segala hal, dalam segala waktu. Seperti di 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan tetaplah berdoa. Ini salah satu ayat yang paling pendek ya. Dikatakan pray unceasingly. Tetaplah berdoa. Seringkali kita membatasi doa itu adalah satu hal yang mungkin hanya di dalam ruangan saja dan itu kita secara private dengan Tuhan. Tapi saya percaya berdoa itu berbicara tentang two-way communication. Komunikasi dua arah di mana kita berbicara dengan Tuhan dari apapun yang kita lakukan. Terutama ketika kita bersaksi untuk nama Tuhan. Kenapa saudara? Karena jika kita berdoa bersama-sama dengan Roh Kudus, ada dua hal yang Roh Kudus berikan. Dua karunia yang sangat paling penting di dalam bersaksi. Yang pertama adalah counsel atau nasihat. Yang kedua adalah courage atau keberanian. Inilah yang tidak bisa didapatkan dengan metode atau skill daripada manusia. Saya mau memberikan satu kesaksian. Pada waktu dulu saya sedang melayani di satu tempat di mana kami melayani para pemulung. Namun tiba-tiba ada satu komunitas LGBT gitu ya yang datang. Dan salah satunya adalah satu orang bule gitu rada tinggi datang menghampiri saya. Lalu dia minta, saya boleh minta makanan, saya berikan makanannya. Kalau setelah saya berikan, saya boleh minta tracknya, kita kasih gospel track gitu ya, biar dia bisa bicara firman Tuhan. Terus dia minta dijelasin, akhirnya saya menjelaskan. Setelah minta dijelasin, minta nomor telepon. Waduh, ini menuju kemana nih jatuhnya nih, gitu kan. Oke, saya kasih nomor telepon. Saya berdoa dulu kepada Tuhan, bener gak nih, gitu ya. Tapi saya berikan akhirnya. Singkat cerita, akhirnya kita mulai berbincang-bincang. Saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan saya hikmat. Karena seringkali bisa saja terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi mengenai firman Tuhan terutama buat komunitas ini. Nah sampai suatu saat ketika saya mulai bersaksi berbicara, tiba-tiba dia mulai berbuka. Akhirnya dia mengatakan saya sudah stage 3 HIV. Saya sudah kena HIV stage 3 dan dokter menyatakan bahwa stage keempat itu kemungkinan kematian dan hidup saya hanya beberapa tahun lagi. Dan dia hanya punya insurance coverage yang dari pemerintah Social Security Income. Jadi dia tidak memiliki, pemerintah di Amerika ya waktu itu. Jadi dia tidak memiliki coverage yang memberikan kualitas obat yang baik gitu ya untuk dia. Dan pada waktu itu akhirnya dia mulai terbuka. Nah sampai suatu saat akhirnya dia mengundang temannya dia. Akhirnya bilang temannya datang, kita ngobrol bersama-sama. Kita berdialog bukan berdebat, oke? There's a difference between dialogue and debate. Kita berdialog. Dan ketika itu tiba-tiba temannya ternyata memiliki kepahitan sekali kepada orang Kristen. Orang Kristen itu menghakimi kita. Selalu datang, bilang kita masuk neraka. Waduh, saya baru juga ketemu udah diomelin gitu kan. Saya juga jadi waduh, keringat dingin juga gitu. Wah, saya nggak tahu, saya nggak punya hikmatnya. Saya mulai berkata kepada Roh Kudus, saya nggak punya hikmatnya. Saya harus ngomong apa? Gitu kan. Karena ada benernya, firman Tuhan menyatakan gitu kan ya. Kelakuan yang tidak diindahkan oleh Tuhan. Ada dia bilang, bener nggak? Akhirnya saya dipojokkan. Ternyata orang ini dia mau mencoba menikahi orang yang terkena stage 3 HIV. Saya waktu itu langsung geleng-geleng kepala. Wow, luar biasa sekali ya gitu dunia ini. Cuma waktu itu akhirnya ketika dia mulai berdebat karena orang ini dia mau mencoba mengenal Yesus, dia mau mencoba melakukan perubahan, yang si B yang mencoba untuk menikahi dia kalau di Amerika itu diperbolehkan, akhirnya mencoba mempersuasikan. Akhirnya mulai mengatakan hal-hal yang kasar kepada saya. Sampai suatu saat saya mulai menenangkan diri dan saya bilang, Roh Kudus tolong saya tidak tahu apa yang saya harus katakan. Counsel, kita membutuhkan nasihat, kita membutuhkan pimpinan saudara. Tidak ada siapapun, bahkan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di sini, yang bisa menyatakan kebenaran Tuhan tanpa Roh Kudus. Kita semua tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Kita membutuhkan Roh Kudus, the counsel and also the courage, keberanian. Akhirnya tiba-tiba saudara, saya nggak pernah nge-plan ini, saya ngomong kayak gini. Langsung jomplang sama dia, saya berkata,
Ya betul, firman Tuhan mengatakan homoseksual itu tidak masuk surga. Itu akan mendapatkan penghukuman. Langsung matanya begini, tuh kan gitu kan, mau dia menghakimi. Tapi tiba-tiba ada satu ayat di Roma 3 yang mengatakan seperti itu. Tapi aku berkata kepadamu, firman Tuhan juga mengatakan bahwa setiap manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan akan Allah. Dan aku juga mengatakan lagi, tapi puji nama Tuhan, dari karena kasih karunia-Nya kita mendapatkan keselamatan dari penebusan akan Kristus Yesus. Di situ dia mulai terbuka. Dan saya cuma mengatakan sependek itu, saudara. Tiba-tiba akhirnya dia mengatakan, dia mungkin bete gitu ya, karena saya menjawabnya secara objektif gitu. Terus dia bilang, all you Christians are hypocrites. Akhirnya dia pergi keluar jeder gitu bang. Akhirnya dia meninggalkan kami semua dan si orang itu bilang juga, Tommy thank you very much, but I think I have to go. Akhirnya dia pergi. Setelah selesai itu saudara, saya tidak pernah melihat dia lagi. Yang satu hal yang saya tahu, Tuhan saya sudah menabur benih. Dan saya tahu satu hal juga, bahwa kebenaranmu sudah dinyatakan. Bahwa kita semua ini berdosa. Saya juga orang berdosa karena saya butuh Kristus Yesus. Tiba-tiba saudara, 1 atau 2 bulan setelah itu, saya mendapatkan sebuah email. Dan email ini menyatakan seperti ini. Si orangnya yang kena HIV itu bilang, Tommy, saya sangat bersyukur bertemu dengan kamu. Karena kamu saya mengetahui bahwa Tuhan itu tidak menghakimi saya. Tapi Tuhan itu menyelamatkan saya. Dan saya mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sekarang ini saya memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Dan ketika itu saya melihat, saya bersyukur, Tuhan terima kasih. Tapi ada di bawahnya ada note saudara. Note Tommy, saya mau melakukan sebuah confession. Sebenarnya ketika pertama kali saya datang untuk berkenalan dengan kamu. Sebenarnya saya sudah merencanakan dengan teman saya sesuatu katanya. Sebenarnya kami tuh ingin menculik kamu katanya. Dan kami ingin membawa kamu ke satu tempat. Dan kami ingin melakukan sesuatu. Aduh saya mau dengerin panjangnya udah pusing saudara. Di sana saya melihat saudara bahwa keselamatan Tuhan ada buat dia dan juga ada buat saya saudara. Satu hal yang saya lihat adalah keselamatan Tuhan memberikan pengharapan saudara. Memberikan pengharapan bagi seluruh dunia. Bagi siapapun yang mendengarnya. Oleh sebab itu kita mau menjadi saksinya saudara. Dan kita membutuhkan counsel and courage from the Holy Spirit. Kita tidak bisa melakukan dengan kebenaran manusia. Yang kedua saudara, untuk kita bisa mulai menjadi bersaksi. Selain kesiapan itu, yang pertama kita harus membangun percakapan. Ini berbicara tentang hubungan saudara. Hubungan. Kita tidak bisa cuma hanya berkenal terus ngajak orang ke gereja yuk. Gitu. Kita tidak bisa hanya berkenal hanya di the surface level dan menyatakan seakan-akan kita akhirnya jadi mengenal dia. Saudara seringkali kita harus datang, masuk, duduk dan juga memperkenalkan diri kita kepada mereka semua. Saya masih ingat melayani satu kakek gitu ya. Udah pikun saudara. Saya ketemu sama dia, Tuhan menggerakkan saya untuk melayani kakek ini. Saya masih ingat sekitar 5 atau 6 bulan kali ya. Sama istri saya gitu ya. Jadi waktu itu saya setiap kali ketemu sama kakek ini, what's your name? Katanya. Namanya siapa? Nak? Tommy katanya. Okay. Saya pikir wah ketemu next time. Tommy kan gak pakai Tommy gitu kan cuman gitu doang simple. Terus 2 minggu setelah itu, kayak apa kabar? Namamu siapa? Tommy gitu kan ya. 1 bulan, 2 bulan, kayak apa kabar? Namamu siapa? Tommy. Waduh, kapan ini orang gitu sampai ini. Akhirnya tahu saudara, saya harus bersama-sama dengan dia. Saya makan bersama dengan dia, saya minum kopi bersama dengan dia sampai kira-kira 5 sampai 6 bulan. Dia baru ingat, Tommy, apa kabar? Gitu. Dan ketika itu saya baru perlahan-lahan dapat mendoakan dia dan dia mau untuk didoakan. Saudara seringkali kita harus membuka percakapan dengan cara kita memberikan waktu kita. Seringkali kita mengekspektasikan sesuatu secara instan. Tidak bisa saudara. Untuk kita mau bersaksi, kita harus membuka percakapan kita. Dan yang paling penting di 1 Korintus 9 ayat 22, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Saudara, kita harus relevan. Ini sebenarnya ayat yang menyatakan kepada seorang Yahudi, aku menjadi seperti Yahudi. Ini ayat Paulus. Yang di sini menyatakan bagi orang-orang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Artinya kita harus relevan kepada orang yang mungkin sedang sakit. Kita harus merendahkan hati kita juga. Kita harus menyesuaikan kemana kita pergi. Dan kita juga memiliki listening ears untuk mendengarkan seperti tadi. Saya harus mendengarkan kakek ini sampai sekitar 6 bulanan.
sampai dia akhirnya membuka hati dia untuk mendengarkan firman Tuhan. Ada suatu saat gitu ya, saya sedang dalam perjalanan menuju ke Indonesia dan pada waktu itu saya sedang duduk di satu pesawat yang sedang menuju ke daerah Taiwan transit, lalu kita ke Indonesia. Dan ketika saya duduk di situ tiba-tiba ada satu orang SKSD, saudara. Hey, what's up man? How you doing man? Yeah, how you doing man? Yeah, what's your job? Gitu. Nanya mulu. Akhirnya waduh, saya pusing gitu kan. Saya kan tadi mau tidur gitu di pesawat, tapi tiba-tiba orang ini ngajakin ngobrol mulu. Sampai satu saat ada satu dorongan dari hati saya, bersaksi kepada dia, bersaksi. Pada waktu itu saya lagi puasa, akhirnya saya nego sama Tuhan, maklum saudara. Kadang-kadang hamba Tuhan juga bandel gitu, saya bilang, Tuhan saya mau bersaksi kalau saya buka puasa dulu. Akhirnya saya nunggu sebentar, ketika saya buka puasa, saya bersaksi kepada dia, saya menyatakan bagaimana saya yang tadinya pernah hampir, dan waktu itu saya menekankan, saya pernah hampir mengakhiri hidup saya. Tapi akhirnya saya menerima Yesus, ketika saya menerima Yesus ada satu transformasi yang terjadi dalam hidup saya dan mengubahkan semuanya. Dan ketika dia mendengarkan mengakhiri hidupnya, tiba-tiba orang itu menangis. Terus dia bilang sama saya mau berkata kepada kamu, sebenarnya saya sekarang sedang menuju ke India, transit dari Taiwan ke India. Dan saya sudah mengurungkan niat saya untuk memutuskan untuk mengakhiri hidup saya di India. Kenapa? Karena sama kayak yang sebelumnya, dia kena AIDS, dia kena HIV. Di situ saya tertegun karena probabilitas daripada orang yang duduk di sana sebelahan menyatakan tentang seseorang yang mau mengakhiri hidup ya, dan ternyata sama gitu ya. It's a very small chance. Tapi probabilitas untuk saya ada di tempat itu, di jam yang sama, di waktu yang sama, dan mau dengerin komplainan dari orang berjam-jam. Saudara, saya percaya itu adalah Tuhan. Dan ketika itu saya bersaksi, dan tiba-tiba dia berkata, saya percaya Bapak mungkin orang yang tepat yang mau menyatakan sesuatu kepada saya. Saya bilang, ya saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Saya mengenal Allah yang memiliki the second chance, bahwa semua dosamu dapat diampuni. Dia akhirnya menangis, banjir menangis dan makin menangis lagi. Sampai dia mengatakan hal, ya bukan ngawur sih, cuman hal yang rada sedikit aneh. Ketika dia menangis dia mengatakan, dia cut saya tengah-tengah. Ketika saya melihat Bapak, rada lebay sih. Ketika saya melihat Bapak, wajahmu bersinar. Dalam hati saya begini, ya memang itulah talenta diberikan Tuhan kepada saya. Jidat saya rada gede, saudara. Dan saya juga mukanya berminyak. Jadi kalau itu pantulan itu ya, cahaya itu menyinari dia jadi. Tapi satu hal yang saya tahu, dia mendengar firman Tuhan, dan apa yang terjadi? Dia akhirnya memutuskan untuk tidak mengakhiri hidupnya, dan kembali ke San Jose dan menyatakan, saya mau mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Apa yang terjadi saudara, ketika kita bersaksi, kita menebarkan firman Tuhan, ada orang-orang ya saudara, yang membutuhkannya. Mereka membutuhkan Yesus saudara. Kadang-kadang kita aja yang malas. Waktunya udah tinggal dikit. Yang ketiga, saudara, setelah kita membuka percakapan, kita harus mulai bersaksi. Saudara, di sini dikatakan 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 6, bantu saya biar cepat. Saya yang ganjil, 1, 2, saudara yang genap, oke? Perhitungan 3, 1, 2, 3. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Saudara, ada 3 hal yang kita bisa garis bawahi ketika Paulus waktu itu datang ke jemaat Korintus untuk pertama kali. Dia menyatakan kesaksian Tuhan. Di situ dicatatkan bahwa kesaksian Allah. Yang pertama, dia tidak datang dengan kata-kata yang indah. Yang kedua dinyatakan seperti itu juga, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa selain Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga dikatakan, bahwa kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Ada 3 hal yang kita harus ingat dan garis bawahi di dalam kesaksian, terutama ketika kita bersaksi untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Yang pertama adalah, it has to be simple. Yang pertama adalah, it has to be simple. Gak perlu kata-kata yang indah saudara. Gak perlu dengan metode seperti yang dimimbar gini. Haleluya.
Saya percaya saudara akan diberikan kekuatan. Gak perlu. Karena Paulus sendiri, the great apostle, tidak datang dengan kata-kata yang indah. So the real testimony has to be simple. Simple. And yet it has to be Jesus-centered. Seringkali jika kita introspeksi ketika kita menyatakan kesaksian, terkadang kita menyatakan, Tuhan, pertamanya mulai, bagus. Tuhan itu luar biasa memberkati saya. Saya begini, akhirnya saya sukses. Saya akhirnya dapat duit segini. Semuanya saya. Saya. Self-centered, not Jesus-centered. Dan bahkan akhirnya jadi blessing-centered. Wah, akhirnya saya mendapatkan ini, saya mendapatkan ini, saya mendapatkan ini. Tuhannya kemana? Satu hal yang kita harus garis bawahi, bahwa ketika kita bersaksi, Yesus harus menjadi pusat daripada kesaksian kita. Amin. He is the center. Dan yang ketiga, it has to be with power. Karena firman Tuhan mengatakan that the kingdom of God is not of talk, of speech, but it is of power. Karena kerajaan Allah itu bukan dari percakapan atau kata-kata, tapi kuasa. Artinya setiap kali kita bersaksi saudara, ada sesuatu transformasi terjadi di dalam orang itu yang terjadi. Arti apa saudara? Karena kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Di situ ada Roh Kudus dan Roh Kuduslah yang akan memberikan pewahyuan kepada orang itu. Karena jika saya berkata satu hal, misalnya es krim, yang satu bisa mikirnya Campina gitu ya. Terlalu brand nih, jadi saya bukan ini ya marketing ya, Campina gitu. Terus yang satu bilang, coklat. Yang satu mikirin brandnya, yang satu mikirin rasanya. Satu penafsiran yang berbeda dari satu kata yang sama. Siapakah yang memampukan untuk penafsiran itu menjadi benar? Itu adalah Roh Kudus. Dialah yang memampukan seseorang atau yang memiliki hati yang tidak mau terbuka untuk mulai membukakan hatinya dan mendengar firman Tuhan. Roh Kuduslah yang memampukan orang dan membukakan mata seseorang untuk melihat bahwa sungguh Tuhan itu adalah Allah yang nyata. Yang terakhir saudara, kita bukan hanya siap saudara, dan kita harus membangun percakapan, mulai hubungan, dan kita mulai bersaksi. Namun yang terakhir yang seringkali ditinggalkan adalah kita tetap harus menjadi teladan. Kita harus menjadi contoh saudara teladan. Kenapa? Karena Anda mungkin sedang berkhotbah kepada orang gitu ya. Tuhan tuh baik sekali, dia menyelamatkan saya. Terus tiba-tiba ada orang nyempet. Habis itu nyerempet, terus saudara buka kaca mobil saudara bilang, woi kurang ajar. Anda tidak menjadi teladan akan sebelah Anda yang Anda sedang nyatakan kesaksian itu. Oleh sebab itu keteladanan adalah satu esensi yang sangat luar biasa di dalam kesaksian. Saya masih ingat saudara, ada satu anak yang dia di IJF Karawaci, cuman sebelumnya dulu saya mengenal dia ketika saya di Amerika. Itu adalah anak ini, dia tidak percaya sama Tuhan sama sekali, atheist. Pada waktu itu dia pernah ke gereja ngambek, akhirnya di Peet's Coffee, akhirnya saya harus datengin ke dia. Pernah dia ngasih kayak satu paragraf isinya pertanyaan-pertanyaan, saya memberikan jawaban dari pertanyaannya. Dari Bible study kita mengajarkan tentang Bible study dan lain sebagainya. Namun saya masih ingat ketika di satu retret akhirnya dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, yang dia bilang seperti ini. Saya bersyukur karena saya sempat kenal Mas Tommy gitu ya. Jadi dia bilang begini, ketika waktu itu saya bersama-sama dengan dia, waktu itu dia capek banget sebenarnya sedang pelayanan. Tapi ketika saya pelayanan bersama dengan dia, waktu itu kita pelayanan ke rumah sakit, dia membawa orang-orang ini. Dan saya melihat bahwa Tuhan sungguh mengasihi saya. Bahwa Tuhan, kenapa? Karena Tuhan mengasihi bahkan orang-orang disabel. Dan itulah Tuhan yang mengasihi seluruh umat manusia. Ketika dia bersaksi seperti itu, saya tertegun. Dalam hati saya, kadang-kadang saya komplain juga sih ke istri gitu kalau lagi pelayanan. Tapi yang dia lihat adalah contoh saudara. Dan contoh itu akhirnya membawa orang ini kepada Tuhan. Saudara, yang kita butuhkan adalah teladan. Yang kita butuhkan adalah sebuah contoh untuk orang mengerti bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup dan mengenal kita. Saudara, inilah 4 hal yang kita bisa lakukan. Siap, kita mau siap untuk melayani Tuhan, untuk bersaksi. Kita mau membangun hubungan, kita memulai percakapan. Dan akhirnya kita bersaksi dengan kuasa Roh Kudus. Dan di dalam kehidupan kita menjadi teladan. Saudara, ada 4 sehat 5 sempurna. Ketika kita sudah bersaksi, yang paling terakhir yang kita juga lakukan adalah kita harus tindak lanjuti saudara. Kenapa?
Karena ada gereja Tuhan, salah satunya di AFJ Balai Sarbini. Karena pada akhirnya orang-orang yang diberikan saksi Tuhan harus dimuridkan. Amin saudara. Dan mereka harus datang ke dalam discipleship in Jesus Christ. Dan saya percaya saudara, apabila setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Yesus, yang bisa menyatakan kebenaran dan kekuatannya, saya percaya saudara ada mukjizat yang luar biasa, ada satu gerakan ilahi yang tidak pernah terlihat di AFJ Sarbini ini terjadi saudara. Dan saya berdoa kita semua akan menjadi saksi Kristus kemanapun kita pergi, dari tindakan dan perkataan kita. Dan aku berdoa Tuhan akan memberikan segala kekuatan dan berkatnya kepada kita.